Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Zailani Hidayat dari kelas 12 DPB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian majas, macam-macam majas dan juga contohnya. Tugas ini tugas untuk kerjaan praktek bahasa Indonesia tentang pengertian majas, macam-macam majas dan contohnya. Pengertian majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jadi pesan ini disampaikan secara imajinatif, imajinasi yang keluar, dan dikiaskan itu dipersamakan, perbandingan. Hal ini bertujuan untuk membaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut. Yang cenderung ke arah emosional, biasanya majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Jadi majas di sini bersifat tidak sebenarnya, tidak asli atau dikiaskan, diperbandingkan, disepertikan, dicontohkan. Macam-macam majas. Mengenai macam-macam majas dibagi 4 kelompok besar, yaitu pertama majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan juga majas penegasan. Yang pertama majas perbandingan dulu. Untuk yang pertama, jenis majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan. Jadi menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan persamaan atau penyamaan, kelebihan ataupun penggantian juga sama. Dalam majas perbandingan, teman-teman akan menjumpai beberapa subtensinya, seperti yang pertama, personifikasi. Personifikasi ini yaitu gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang bersikap layaknya manusia. Contohnya seperti, jadi benda mati yang layaknya manusia. Seperti contohnya bisa juga seperti ini contohnya. Daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain ke pantai. Atau juga rumput itu bergoyang karena menikmati melodi anginnya. Ya, untuk yang kedua yaitu metafora. Metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Jadi meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan. Jadi tangan kanan di situ merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercayai. Jadi orang yang dipercayai biasanya disebutnya tangan kanan dia. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti. Contohnya, kakak adik beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Jika pinang asalnya satu dibelah dua, jadi sama, miripnya sama sebenarnya, memiliki wajah yang sangat mirip kalau secara jelas. Yang keempat yaitu majas perbandingan hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan bahkan hampir tidak masuk akal. Jadi menggunakan kesan majasnya itu berlebihan dan bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya seperti orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Jadi memeras keringat tersebut bekerja keras. Yang kelima, dari majas perbandingan yaitu eufemisme
atau gaya bahasa yang mengganti kata-kata dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya seperti tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel di situ menggantikan frasa kata orang cetak. Jadi orang cetak itu digantikan dengan kata difabel. Yang keenam yaitu metonimia. Metonimia yaitu menyandingkan merek atau istilah suatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya seperti supaya harus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Jadi gini contohnya seperti jadi supaya kita hausnya cepat hilang, lebih baik minum aqua. Jadi kan aqua di situ merek atau dari merek merek itu bukan untuk menunjukkan kepada merek itu, tapi untuk pada benda umum. Jadi aqua di sini itu merujuk pada air mineral. Jadi air mineral cuman menggunakan kata yaitu merek aqua. Yang ketujuh simile, hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubungan bagaikan ataupun seperti. Hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Jadi contohnya seperti kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, begitu. Bagaikan. Dari kata bagaikan itu menunjukkan bahwa itu sama seperti hampir sama dengan majas perbandingan asosiasi, namun di sini simile. Yang kedelapan alegori. Alegori yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Kiasan di sini, kiasan itu perbandingan, persamaan, itu kiasan namanya. Dikiaskan. Contoh suami adalah nakoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nakoda yang dimaksud berarti pemimpin keluarga. Disamakan pemimpin keluarga disamakan dengan nakoda. Yang ke-9 sinekdok. Gaya bahasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinekdok paspro toto dan sinekdok totem propret. Sinekdok paspro toto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu sinekdok totem propret adalah kebalikannya, yakni gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada bagian benda atau situasi. Contoh pas prototo hingga bel berbunyi. Yang pas prototo nih ya, contohnya hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Jadi di sini itu tidak menyebutkan bahasa yang sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan. Berarti pas prototo itu, jadi kan di sini batang hidung Reni belum juga kelihatan. Jadi aslinya itu dia itu belum juga datang gitu. Totem propret. Yang kedua totem pro parte. Indonesia berhasil menjuarai All England English hingga 8 kali berturut-turut, itu contohnya. Yang ke-10 itu simbolik, gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak merpati. Nah, itu contohnya. Yang dari bagian kedua tadi majas perbandingan, sekarang beralih ke majas pertentangan. Majas pertentangan yaitu merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis ini dapat dibagi berapa sih?
Di sini dapat dibagi 1, 2, 3, 4 bagian. Yang pertama, majas pertentangan litotes. Berkelainan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan, litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri. Meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang ke gubuk ini. Gubuk memiliki arti sebagai rumah. Jadi di sini seperti merendahkan diri juga ya, rendah diri gitu. Selamat datang di gubuk ini. Gubuk di situ bertujuan bermaksud sebagai rumah. Jadi rumah. Yang kedua, paradoks. Paradoks yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang sebaliknya. Jadi membandingkan situasi asli dengan situasi berkebalikannya. Jadi dibandingkan antara yang asli dan yang bukan gitu, yang kebalikannya. Contoh di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Jadi di sini ya pastilah kalau di pesta tahun baru pasti ramai. Cuman dia itu di sini sendirian, jadi merasa kesepian sendiri gitu, merayakannya tidak dengan yang lain. Jadi dia merasa kesepian. Tapi padahal di sana tentunya ramai di pesta tahun baru soalnya. Yang ketiga yaitu antitesis. Antitesis yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh seperti film tersebut disukai oleh tua maupun muda. Tua muda. Pasangan kata yang artinya bertentangan. Oh, jadi gini. Kan berpasangan sih katanya, itu berpasangan tua muda disatukan di pasangan. Cuman dari makna tersebut bertentangan. Jadi kan tua dan muda itu pasti berbeda, maupun dari segi umur dan yang lain sebagainya. Yang keempat yaitu kontradiksi enterminis. Yang terakhir ini ya, dari majas pertentangan. Gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Itu majas interminis. Contohnya, semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Itu contohnya. Yang selanjutnya tadi dari majas perbandingan dan juga majas pertentangan, kita masuk ke majas sindiran. Majas sindiran merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis ini terbagi menjadi 3 subgensi, yaitu pertama ironi, sinisme, dan sarkasme. Ironi yaitu merupakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Jadi katanya itu bertentangan dengan fakta yang ada, kata-katanya itu jauh dari fakta gitu. Contohnya seperti ini ya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Maaf ya, saya kurang, ya itu contohnya lah gitu. Yang kedua, sinisme. Sinisme yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Menyampaikan sindiran secara langsung atau langsung ke objek yang disindirnya. Contoh gini, suaramu keras sekali sampai telingaku berdering sakit. Jadi seperti misalnya kalau dalam, ya ginilah contohnya. Misalnya di sebuah kelas ada 2 orang. Nah yang satu gitu contohnya seperti Reno dan Peno. Nah si Reno ini sedang belajar dengan sungguh-sungguh, namun si Reno ini sedang bernyanyi begitu keras. Lalu si Reno ini marah kepada si Peno seperti ini, jangan berisik lah, kamu suaramu itu sangat jelek atau gimana gitu, sindiran gitulah, sehingga membuat aku sakit perut. Nah contoh gitu, ya bisa gitulah. Yang ketiga yaitu sarkasme. Sarkasme yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Jadi menyampaikan sindirannya itu atau gimana ya Bu, kalau sindiran itu
kritikan seperti kritikan lagi, secara kasar namun gitu. Contohnya seperti kamu hanya sampah masyarakat tahu. Jadi gini, seperti ada seorang laki-laki bapak-bapak sedang melintas di jalan, lalu ada anak-anak yang sedang nongkrong sambil minum mabuk-mabukan. Lalu bapak-bapak itu bilang kepada seseorang anak yang sedang nongkrong sambil minum mabuk-mabukan itu, bilang seperti ini, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Kan di situ otomatis sindiran atau kritikan, teguran kepada beberapa atau seseorang dari kumpulan anak-anak tersebut. Maka kata masyarakat di situ kasar kan, sampah masyarakat di situ. Yang namanya sampah kan pasti sudah tidak diperlukan ya, kotor atau gimana. Nah, di sana si bapak itu menyebutkan dengan kata sampah masyarakat untuk menunjukkan kepada dia tersebut. Oke, itu dari majas sindiran. Sudah. Mari kita beralih ke majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Majas penegasan terbagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian. Yang pertama, pleonasme. Pleonasme yaitu merupakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh seperti ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah semeringah. Nah, itu contohnya. Yang kedua, repetisi. Repetisi yaitu gaya bahasa mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Jadi kata-katanya itu diulang-ulang, seperti dia pelakunya, dia pencurinya, dia mengambil kalungku. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu, dia lakukan itu mencuri, tapi kata-kata di situ diulang-ulang terus. Jadi dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku, berulang-ulang kali gitu. Bisa juga karena nafsu atau yang lain sebagainya ya. Yang ketiga yaitu retorika. Retorika itu yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Jadi kalimat tanyanya itu di situ tidak perlu dijawab, cuman kalimat tanya tapi tidak perlu dijawab. Contohnya seperti, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan produk turun pada saat menjelang hari raya? Jadi secara tidak langsung itu tidak perlu dijawab. Kapan pernah terjadi? Ya bisa juga kan setiap mau penyelangan hari raya itu ya pasti barang itu kan mau menjelang hari raya biasanya murah kan, ada diskon. Apalagi kalau udah malam takbir bisa kan. Yang keempat yaitu klimaks, yaitu mengurutkan suatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Jadi dari tingkatan rendah ke tinggi dari majasnya itu, kata-katanya itu. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Jadi dari yang kata rendah, seperti kan bayi dari kecil nih, bayi ke anak kecil, ke remaja, ke orang dewasa hingga orang tua. Nah di situ kata-kata di situ kan meningkatkan, mengurutkan tingkatan dari rendah ke tinggi. Kita lanjut aja langsung ya ke yang kelima yaitu anti klimaks. Anti klimaks ya berarti kebalikan dari klimaks. Kebalikan tersebut kan anti itu tidak gitu ya. Anti itu kalau bisa dikiaskan tidak. Berkebalikan dengan klimaks. Gaya bahasa untuk anti klimaks menegaskan suatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Tadi dari rendah ke tinggi, sekarang dari tinggi ke rendah. Seperti itu contohnya, seperti masyarakat perkotaan, pedesaan hingga yang tinggi di dusun, yang tinggi di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokal masing-masing. Jadi sesuatu itu ya
dari anti klimaks ini dari atas kan perkotaan di atas otomatis ya, dari segi estetika atau maupun apa lain sebagainya, dari tinggi, dari mulai perkotaan, perdesaan, dan juga yang di dataran tinggi, dusun-dusun. Nah, seperti itu. Yang keenam kita lanjut paralelisme. Gaya bahasa ini bisa terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangnya dari awal disebut sebagai anafora, namun jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat tersebut sebagai epifora. Contoh majaz. Contohnya seperti kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Nah, jadi seperti dalam puisi gitu ya contohnya. Yang terakhir nih, yang ketujuh dari semua majaz, dari majaz yang lain-lain itu. Yang ketujuh yaitu tautologi. Tautologi yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Bersinonim untuk menegaskan suatu kondisi atau ujaran. Oh, jadi kata-kata yang sama persis gitu untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Jadi kan kata tentram, damai, dan damai itu kan, kata tentram, damai, dan bahagia itu kan sama, otomatis kan dari segi maknanya sama gitu ya, bahagia gitu kayaknya lah gitu sama. Jadi di sana digunakan untuk menegaskan sebuah kondisi bahwa sebenarnya kondisi di situ enak, nyaman gitulah. Ya, dari sekian banyaknya yang saya tadi jelaskan, dari mulai beberapa bagian majas gitu, pengertian majas macam-macam dan pembagian-pembagiannya. Jadi saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saat menyampaikan, karena saya manusia tidak luput dari salah dan dari dosa dan salah. Mohon maaf dari saya hanya segitu. Allahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.